warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang soleh-soleha, yang cerdas. Bertemu lagi bersama Bapak Pak Suwanda dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Nah, di mana kali ini kita akan mempelajari mengenai kebugaran jasmani. Ada beberapa yang akan kita pelajari dalam kebugaran jasmani. Yang pertama itu adalah latihan keseimbangan, latihan kelenturan, latihan kelincahan, dan latihan daya tahan. Yang pertama, mari kita bahas dulu mengenai kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah keadaan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasakan kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani sangat diperlukan oleh setiap individu, baik anak-anak maupun orang dewasa, apalagi di usia seperti kalian yang harusnya aktif bergerak dan melakukan banyak aktivitas fisik. Namun, di era modern kali ini, kebanyakan anak-anak enggan melakukan kegiatan kebugaran jasmani. Anak-anak seusia kalian lebih suka menghabiskan waktunya untuk bermain game. Latihan keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk melakukan reaksi atau atas setiap perubahan posisi tubuh, sehingga tubuh tetap stabil dan terkendali. Yang pertama contohnya itu berdiri membentuk huruf T. Gerakan ini hampir sama dengan sikap kapal terbang, namun gerakan ini dilakukan dengan menggerakkan badan ke samping. Jadi si badannya itu digerakkan ke samping kanan dan kiri. Yang kedua adalah jongkok dengan satu kaki. Posisi awal berdiri tegak, kedua tangan di pinggang, gerakan tubuh ke posisi jongkok, kaki kiri lurus ke depan, kaki kanan sebagai tumpuan di bawah, tekuk kakimu perlahan ke bawah, dan tahan selama 2-8 hitungan. Atau 2 kali 8 hitungan. Gerakan ini dilakukan secara bergantian dengan kaki yang lain. Misalkan kalian menggunakan kaki kanan, yang keduanya kalian menggunakan dengan kaki kiri. Yang ketiga adalah berjalan di balok titian. Kalian pasti sering melakukan gerakan ini, ya. Gerakan ini paling umum dilakukan untuk melatih keseimbangan. Yang keempat adalah sikap lilin. Gerakan sikap lilin dilakukan di atas matras. Ya, gerakan ini juga dapat melatih keseimbangan. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kalian belum bisa sendiri, nanti boleh meminta bantuan kedua orang tua kalian atau kakak atau adik kalian untuk memegang dulu kedua kaki kalian seperti yang ada dalam gambar tersebut, ya. Nah, yang kedua adalah latihan kelenturan. Kelenturan adalah kemampuan otot dan sendi untuk meregang seluas-luasnya. Semakin lentur seseorang, semakin luas pula gerakannya. Nah, kelenturan otot leher yang pertama. Contoh dari kelenturan. Berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan di pinggang dan pandangan ke depan. Miringkan kepala ke kiri dan ke kanan dengan hitungan 4 kali 2. Anggukan kepala ke bawah dan ke atas dengan hitungan 4 kali 2. Tengokkan kepala ke kiri dan ke kanan dengan hitungan 4 kali 2, ya. Ini gerakannya hampir sama dengan gerakan pemanasan seperti yang sering kita lakukan dalam gerakan pemanasan sebelum melakukan aktivitas olahraga. Yang kedua adalah kelenturan sendi bahu. Tujuan latihan ini adalah melatih persendian bahu dan memperluas gerak bahu, ya.
Yang ketiga, kelenturan otot pinggang. Tujuan latihan ini untuk memperluas gerakan otot pinggang dan melenturkan otot-otot pinggang. Nah, contohnya seperti pada gambar yang tadi kelenturan sendi bahu itu direntangkan tangannya dan diputarkan ke depan dan ke belakang. Kemudian juga yang kelenturan otot pinggang itu kedua tangan ada di pinggang terus diputarkan ke kanan atau ke kiri dan kedua tangan digabungkan di atas kepala dan diputarkan ke kanan dan ke kiri. Kelenturan sendi lutut. Tujuan latihan ini adalah melatih kelenturan sendi lutut dan menguatkan sendi lutut. Cara melakukannya berdiri tegak, lutut kaki berada di depan ditekuk, kedua telapak tangan memegang lutut, kemudian pinggul ke bawah, mulanya di kanan dan ganti ke kiri. Terus lakukan gerakan berulang-ulang. Nah, seperti ini contohnya ya. Kakinya ditekuk, terus kaki kanannya atau kaki kirinya bergantian ditekuk ke samping kanan dan samping kiri. Nah, lakukan gerakan berulang-ulang dengan hitungan 2 kali 8. Nah, yang selanjutnya adalah latihan kelincahan. Kelincahan ini sering juga disebut dengan agility. Ya. Kelincahan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengubah arah dengan cepat. Nah, contohnya lari bolak-balik. Nah, gerakan ini dilakukan dengan lari dari satu titik ke titik yang lain. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kalian ada dua media yaitu cons atau corong di sebelah kiri dan sebelah kanan kalian. Kalian lari berulang-ulang ke samping kanan dan samping kiri dengan waktu misalkan 2 menit atau 5 menit atau dengan repetisi 5 kali atau nyampe 10 kali. Nah, itu adalah latihan bolak-balik. Yang kedua adalah latihan zigzag, lari zigzag. Nah, dengan 5 cons-nya ya, jarak setiap cons-nya itu 1 meter misalkan. Lakukan lari zigzag melewati cons tersebut. Latihan zigzag ini hampir sama dengan lari bolak-balik, tetapi latihan zigzag ini mengelilingi media ya, mengelilingi cons tersebut. Squat thrust. Nah, yang ketiga adalah squat thrust. Tujuannya adalah melatih kemampuan posisi tubuh. Kalian harus mengubah tubuh dalam posisi duduk dan berdiri ya, dari duduk, push up dan berdiri loncat. Itu adalah rangkaian squat thrust. Nah, yang keempat adalah latihan kelincahan bereaksi. Nah, tujuan melatih kelincahan dalam melakukan suatu reaksi gerakan. Nah, yang ini adalah ketika kalian bersiap untuk berlari dan mendengarkan suara peluit lalu kalian berlari. Nah, itu adalah latihan kelincahan dan bereaksi. Reaksinya itu ketika kalian mendengarkan peluit, itu kalian berlari. Yang selanjutnya adalah latihan daya tahan. Kemampuan dari seorang untuk melakukan gerakan dengan seluruh tubuhnya dalam waktu yang cukup lama, dari tempo sedang sampai cepat tanpa ada rasa kelelahan. Yang pertama adalah naik turun bangku ya. Gerakan ini melatih daya tahan khususnya kaki selain tentunya jantung dan paru-paru. Lari pelan atau jogging. Gerakan ini cukup sederhana yaitu lari pelan atau jogging dalam waktu tertentu atau jarak tertentu. Pakai sepatu olahraga ketika kalian mau jogging. Berlari dalam garis yang sudah ditentukan dengan pelan-pelan saja atau dengan tempo sedang. Ayunkan tanganmu dengan santai dan aturlah napasmu supaya tetap teratur. Lakukan lari dengan waktu 3-5 menit tanpa berhenti atau dengan jarak yang sudah ditentukan. Nah, itu adalah untuk latihan jogging atau lari. Nah, yang ketiga adalah lompat tali. Nah, lompat tali ini pernah kita lakukan di saat berlatih melompat ya.
Lompat tali juga bisa melatih untuk daya tahan kalian. Nah, sekarang kalian boleh mengerjakan di rumah gerakan tersebut ya. Lakukan gerakan latihan kelincahan atau latihan lari bolak-balik sebanyak 4-6 kali balikan ya. Contohnya seperti yang ada di gambar tersebut. Kalian lakukan pemanasan terlebih dahulu, lakukan di tempat yang aman, jangan sampai membahayakan diri kalian sendiri. Dan saat melakukan, jangan lupa didokumentasikan di video atau di foto, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Nah, terima kasih buat anak-anak yang soleh-soleh yang telah memperhatikan pembelajaran kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap berolahraga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.